Dunia terus bergerak, dalam diam, dalam konflik, dalam harapan, dan di tengah semua itu, kita berdiri mencari arah. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik, krisis, dan ketidakpastian terjadi di berbagai penjuru. Suara Zaman adalah ruang untuk memahami dunia yang terus berubah. Dari dinamika politik, gejolak ekonomi, hingga pergeseran budaya, semua dikupas dari sudut pandang yang jernih, dalam, dan reflektif. Channel ini bukan sekadar berita, tapi tentang membaca arah, memahami realita, dan menemukan posisi kita di tengah perubahan zaman. Bukan sekedar beropini, kita bersama mencari solusi dan bergerak bersama ke arah yang ingin kita capai, yaitu Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berdaulat, bermartabat, dan ikut serta membangun tatanan dunia yang adil dan berkelanjutan. Jika setuju, maka dukunglah channel ini agar maju dan berkembang dengan menyimak, like, subscribe, share, dan selalu menuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Minimal sebutkan daerah mana kamu berada, karena dunia tidak hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami. Di layar kaca, semua terlihat biasa saja. Namun, di balik itu, dunia sedang bergerak, perlahan tapi pasti menuju perubahan besar. Dan pertanyaannya, di mana posisi kita? Kekuatan global mulai bergeser, ekonomi tidak lagi stabil, konflik kepentingan semakin nyata. Negara-negara besar sibuk mengamankan masa depan mereka tanpa benar-benar peduli siapa yang akan terdampak. Lalu, Indonesia, kita berdiri di tengah semua itu dengan potensi besar, tapi juga tantangan yang nyata, harga kebutuhan, lapangan kerja, dan masa depan generasi muda. Semuanya sedang diuji. Ini bukan sekadar tentang dunia, ini tentang kita, tentang bagaimana kita bertahan, dan bagaimana kita menentukan arah. Namun, sayangnya salah besar jika kita yakin dan percaya bahwa semuanya hanya tentang ekonomi, persaingan teknologi, perdagangan, atau pemenuhan kuota ekspor dan impor semata. Tidak, ini tak sesederhana yang kita kira. Bahkan, ada banyak hal yang sengaja disembunyikan atau diputarbalikkan. Ada konspirasi, dan yang lebih menyeramkan dari itu, kita tidak berhalusinasi, kita tidak sedang menakut-nakuti. Justru kita harus tahu kejadian yang sebenarnya. Kita harus mengungkapkan semua dengan jujur, tegas, dan apa adanya. Karena semua manusia, pada dasarnya, punya hak yang sama, punya kedudukan yang setara, dan sejatinya, tak boleh ada penjajahan, tak boleh ada pemaksaan kehendak satu bangsa kepada bangsa lainnya. Dan faktanya, tak bisa disangkal bahwa sebagian dari umat manusia di permukaan bumi ini terus-menerus membohongi yang lainnya, terus-menerus menjajah yang lainnya, dan ujung-ujungnya ingin mengeksploitasi dan menguasai semuanya. Ini fakta, ini nyata. Adapun dibentuk badan-badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang jadi wadah dan pengharapan segenap manusia yang ingin merealisasikan cita-cita agung bersama, masih sangat jauh dari harapan. Badan ini menjadi tak berdaya dan tiada guna ketika dihadapkan kepada arogansi, kekuasaan, dan pemaksaan kehendak kaum-kaum yang masih menginginkan dominasi absolut dan syahwat kerakusannya. Dan hari ini harusnya kita tak usah lagi bertanya siapa mereka dan siapa kita. Dengan rentang waktu sangat panjang, banyak pelajaran yang sangat penting dan berharga, harusnya kita sudah memahami semuanya. Jangan tabu atau sungkan mengatakan bahwa sampai hari ini masih terjadi penjajahan. Hari ini sedang terjadi upaya ekspansi kekuasaan oleh satu bangsa terhadap bangsa lainnya. Hari ini terjadi pemaksaan kehendak dengan pembenaran satu pihak untuk keuntungan dan pemenuhan nafsu keserakahannya, dengan bersembunyi di balik kalimat indah untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan kolektif keberlanjutan dunia. Semuanya hanya retorika dan permainan. Kata-kata yang sebenarnya adalah bentuk-bentuk penjajahan, pemaksaan, perampokan hak, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi kemanusiaan itu sendiri. Sampai sini, mungkin banyak di antara kita sudah paham yang sebenarnya sedang dan terus terjadi, bahkan sudah menyadari serta berupaya keras untuk memperbaiki semuanya. Sayang, upaya yang dilakukan belum maksimal, karena kita para manusia yang terus berusaha dengan benar di hadapan kepada kenyataan rumit dan keras seperti tembok kokoh yang menjulang sangat tinggi yang bernama arogansi,
kekuasaan, segelintir elit yang bahkan tak kuasa melawan syahwat kekuasaannya sendiri. Mereka sangat kuat, kejam, dan licik. Mereka telah menciptakan sedemikian rupa situasi yang memposisikan sebagian besar dari kita menjadi objek penderita yang terus-menerus ketergantungan kepada aturan mereka. Bahkan, aturan yang seolah-olah disepakati bersama untuk memperbaiki kondisi dunia lewat badan-badan resmi pun tak lepas dari kontrol dan dominasi mereka. Bisa dibayangkan betapa sia-sianya segala usaha umat kebanyakan yang kenyataannya hanya dibodohi selamanya. Lantas, apakah harus selamanya seperti ini? Mengapa kita tak berdaya mengeliminasi akar utama permasalahan besar ini? Lantas, akan seperti apa tatanan dunia ke depannya? Akankah keadilan bisa ditegakkan? Semuanya akan kita urai sampai detail, dikupas tuntas, sampai kita mendapatkan kebenaran dan jawaban. Hanya di sini, di video lanjutan. Setelah ini, jika penasaran, ikutin terus dan berlangganan gratis channel ini dengan menekan subscribe dan simak terus. Karena zaman akan terus berjalan, tapi hanya mereka yang memahami arah yang tidak akan tersesat. Ini Suara Zaman. Channel ini tidak untuk memecah, melainkan untuk memahami. Kami membahas dunia apa adanya, termasuk hal-hal yang sensitif dengan sudut pandang yang jernih dan terbuka. Karena kebenaran tidak selalu sederhana. Ini Suara Zaman. Tajam tanpa memecah, jujur tanpa memprovokasi, dalam tanpa menyesatkan. Topik yang kami bahas mungkin terasa sensitif, tentang keyakinan, perbedaan, dan makna kehidupan. Namun, semua disampaikan untuk membuka pemahaman, bukan menutupnya. Lalu, dari mana semua ini bermula? Apakah kehidupan diciptakan oleh sesuatu yang maha besar, atau terjadi begitu saja? Pertanyaan ini tidak pernah benar-benar pergi. Ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari sebuah peristiwa besar yang kemudian berkembang perlahan menjadi seperti sekarang. Kehidupan muncul, bertumbuh, dan berevolusi. Semua mengikuti hukum yang bisa diamati dan dipelajari. Namun, bagi sebagian manusia, kehidupan bukanlah kebetulan. Ada kehendak, ada tujuan, ada pencipta. Bahwa semua ini tidak mungkin hadir tanpa makna. Dan di antara dua pandangan itu, manusia berdiri, mencari, memahami, dan meyakini. Sains menjelaskan bagaimana semuanya terjadi. Keyakinan menjawab, untuk apa semua ini ada? Mungkin pertanyaan terbesar bukan hanya siapa yang benar, tapi bagaimana kita memaknai keberadaan kita. Karena di tengah luasnya semesta, kita tetap hidup, memilih, dan berjalan. Dan mungkin di sanalah jawaban itu perlahan ditemukan. Jika kehidupan ini diciptakan, maka kita hidup dalam tujuan. Dan jika kehidupan ini terjadi melalui proses alam, maka kita tetap hidup dalam keteraturan. Namun di antara semua itu, satu hal tidak bisa kita abaikan, bahwa manusia diberi akal dan pilihan. Dan justru di sanalah konflik itu lahir. Arogansi, kekuasaan, dan perasaan lebih tinggi dari yang lain. Bukan datang dari dunia, tapi dari cara manusia memaknai dirinya. Ketika kebenaran dipelintir, ketika aturan dibuat untuk kepentingan, dan ketika suara banyak orang dikalahkan oleh segelintir, maka dunia kehilangan arah. Lalu, bagaimana seharusnya kita hidup? Bukan dengan merasa paling benar, bukan dengan memaksakan kehendak, tapi dengan kesadaran bahwa setiap manusia punya batas, dan setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Aturan seharusnya lahir dari keadilan, bukan dari rekayasa, dan bukan untuk melindungi segelintir kepentingan. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling kuat yang akan menentukan arah zaman, tapi siapa yang masih memilih untuk jujur, adil, dan tidak kehilangan nurani. Karena di dunia yang terus berubah, kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih menjadi manusia seperti apa. Jika kebanyakan dari kita adalah pengikut keyakinan bahwa hidup ada yang menciptakan, maka agama adalah pedomannya. Di sini manusia menyadari dirinya sebagai makhluk dan hamba Tuhannya, dibekali petunjuk hidup yang semestinya, sekaligus pilihan dan konsekuensinya sangat jelas mana yang baik dan benar. Dan sebaliknya, jika hal itu saja kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka sangat signifikan
perubahan gejolak, dan potensi konflik yang bisa dihilangkan. Semuanya kita mulai sebagai individu, lalu keluarga, dan seterusnya, sampai di komunitas yang lebih besar dan global. Mungkin tak selalu sama, atau takkan bisa seragam, tetapi kita berada dalam tujuan yang sama. Mungkin ada yang tertinggal, dan ada yang sampai duluan, tapi kita tetap beriringan. Karena kita tahu akan bermuara di tempat yang sama. Satu hal yang tak bisa ditolak adalah keterbatasan. Ya, hidup kita dibatasi oleh waktu. Takkan ada yang abadi. Semuanya bisa rusak dan berganti, walaupun kita juga tahu bahwa dunia fana dan akan selalu ada perbedaan dan gejolak. Namun, alangkah bodohnya jika waktu yang terbatas ini hanya diisi oleh konflik-konflik yang menyiksa semua dan diwariskan ke generasi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika tidak puas, itu pertanda bagus. Keinginan untuk terus belajar dan membangun kesadaran bersama, kita sudah tumbuh dan akan terus berkembang.